Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang tekanan bagian yang kedua ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Selanjutnya kita belajar tentang tekanan pada zat cair atau hidrostatis, di mana dapat dirumuskan pH sama dengan rho C kali G kali H. pH itu merupakan tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Kemudian rho C itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Dan H adalah kedalaman yang diukur dari permukaan, satuannya meter. Contohnya ini sebuah akuarium dengan berisi air, maka H kedalamannya berarti dari permukaan air sampai ke ikannya itu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Luas bidang X adalah 200 cm persegi. Bidang itu berada di kedalaman 25 cm dari luas permukaan zat cair. Berapa tekanan dan gaya yang dilakukan zat cair terhadap bidang X yang tercelup dalam zat cair jika massa jenis zat cair 1 gram per cm kubik. Berarti kita tulis dulu, diketahui A luasnya 200 cm persegi, berarti sama dengan 0,02 meter persegi. Kemudian H kedalaman 25 cm sama dengan 0,25 meter dan G 10 ampere S kuadrat. Kita cari rho C nya dulu dalam kilogram per meter kubik. Berarti 1/1000 karena gram per dijadiin kilogram kan 1000 per centimeter kubik ke meter kubik, berarti 1/1 juta. Berarti bisa ditulis 1/1000 kali 1 juta per 1, hasilnya kan 1000 kg per meter kubik. Setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus. Rho sama dengan P sama dengan rho C kali G kali H. Berarti 1000 kali 10 kali 0,25, hasilnya P nya tekanannya 2500 Pascal. Sedangkan F nya itu P kali A, 2500 kali 0,02, 0 sama hasilnya 50 Newton gitu ya. Lebih jelas ya. Selanjutnya aplikasi tekanan hidrostatis. Yang pertama, dasar bendungan waduk dibuat semakin tebal guna menahan air yang semakin ke bawah semakin kuat. Kemudian yang kedua, saat kita menyelam dalam kolam, kita akan merasakan tekanan yang semakin besar apabila kita menyelam terlalu dalam, gitu ya. Selanjutnya kita belajar hukum Pascal. Berbunyi, jika cairan ditempatkan dalam wadah, maka dia akan menekan ke segala arah sama besar. Digambarkan seperti ini. Di sini ada penampang A1 dan penampang A2. A1 itu lebih kecil daripada A2. Dia diberi gaya tekan F1. Maka dia akan diteruskan ke dalam cairan ini menuju penampang A2 sebesar F2. Dapat dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Gitu ya. Nah, itu luas penampang, F itu gaya, D itu diameter, gitu ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah mobil dengan berat 8000 Newton akan diperbaiki dengan diangkat menggunakan alat pengangkat mobil. Piston kecil diberi gaya 200 Newton, luas penampang kecil 5 cm persegi. Yang ditanya luas penampang piston yang besar. Berarti kita tulis dulu, diketahui F1 itu yang besar 8000 Newton, F2 200 Newton, A2 5 cm persegi, berarti yang ditanya A1 penampang yang besar gitu ya. Langsung masuk ke rumus, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, berarti 8000 per A1 sama dengan 200 per 5. Kita kali silang, 8000 kali 5 sama dengan 200 kali A1, berarti A1 sama dengan 40000 per 200, hasilnya A1 penampang yang besar sama dengan 200 cm persegi gitu ya. Lebih jelas ya. Selanjutnya aplikasi hukum Pascal. Yang pertama itu pada rem hidrolik mobil.
biasanya buat mencuci mobil itu ya. Kemudian yang kedua, gempa hidrolik, alat untuk mengepres, misalkan mengepres plastik makanan gitu ya. Kemudian 3, dongkrak hidrolik atau dongkrak mobil untuk mengganti ban mobil yang bocor gitu ya. Kemudian yang keempat, alat ukur tekanan, dan yang kelima, rem piringan hidrolik sepeda motor, itu rem cakram gitu. Selanjutnya kita belajar tentang bejana berhubungan. Yang pertama, jika berisi 2 cairan, yaitu air dan raksa. Ketinggian air itu H1, ketinggian raksa H2, di mana massa jenis air raksa lebih besar daripada massa jenis air, maka air lebih tinggi daripada raksa gitu ya. Maka tekanan air sama dengan tekanan raksa, berarti P1 sama dengan P2. Rho air kali G kali H air sama dengan rho raksa kali G kali H raksa. Disederhanakan menjadi rho air kali H air sama dengan rho raksa kali H raksa gitu ya. Semacam perbandingan gitu. Kemudian kalau dia berisi lebih dari 2 cairan, sebelah kiri itu H1 misalkan raksa, sebelah kanan itu air dan minyak gitu ya. Di sini ada massa jenis masing-masing, itu yang paling besar raksa, kemudian air, kemudian minyak gitu ya. Maka tekanan hidrostatis raksa sama dengan tekanan hidrostatis air ditambah tekanan hidrostatis minyak. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan yang dijumlahkan gitu ya. Berarti P1 sama dengan P2 tambah P3. Berarti yang P1 itu rho raksa kali H raksa sama dengan rho air kali H air ditambah rho minyak kali H minyak gitu ya. Untuk lebih jelasnya masuk ke contoh soal. Sebuah bejana berhubungan diisi air, kemudian kaki lainnya dituangkan minyak hingga tinggi minyak 20 cm terhadap garis seimbang. Berapa tinggi air terhadap garis setimbang jika massa jenis air 1, massa jenis minyak 0,8. Berarti diketahui dulu H minyak 20 cm, rho minyak 0,8, rho air 1, yang ditanya H air. Langsung masuk ke persamaan yang pertama tadi yang berisi 2 cairan. Berarti P air sama dengan P minyak. Rho air kali H air sama dengan rho minyak kali H minyak. 1 kali H air sama dengan 0,8 kali 20. Berarti H airnya 16 cm gitu ya. Sudah jelas ya. Sekarang aplikasi bejana berhubungan, misalkan pada water pass, alat untuk mengecek kedataran permukaan. Ini biasa dipakai oleh para tukang bangunan ya, untuk membuat lantai atau dinding gitu. Kemudian yang kedua, pemasangan instalasi pipa air. Kemudian yang ketiga, air minum dalam teko gitu. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video kelanjutannya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.